Saya akan ajak saudara untuk sama-sama belajar dari perjanjian lama. Seperti yang saya selalu sampaikan sama saudara, kalau saudara baca perjanjian lama, saudara harus bisa melihat gambaran tentang Yesus di dalamnya. Kenapa? Karena Alkitab saudara dari depan sampai belakang, dari Kejadian sampai Wahyu, Alkitab saudara tidak lain dan tidak bukan, semuanya, segala sesuatunya berbicara tentang anaknya, tentang Yesus. Perjanjian baru jelas berbicara tentang Yesus. Tapi kalau saudara baca perjanjian lama, di dalam perjanjian lama Yesus disembunyikan dalam bentuk gambaran, dalam sebuah cerita, dalam seorang tokoh. Itu sebabnya kalau saudara baca perjanjian lama, saudara harus bisa menarik gambaran tentang Yesus di dalamnya. Dan hari ini saya mau ajak saudara untuk sama-sama melihat dari sebuah cerita tentang Yusuf, dari tokoh tentang Yusuf. Nah, jelas dalam Alkitab menjelaskan bahwa Yusuf adalah gambaran tentang Yesus. Hari ini kita akan sama-sama melihat. Jadi saudara harus tahu kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Jadi Yesus bukan hanya juru selamat saudara. Dia bukan hanya gembala saudara yang baik. Dia bukan hanya imam besarmu. Tapi hari ini melalui tokoh Yusuf, kita akan melihat sisi yang lain daripada Yesus. Dan saya percaya saudara pasti diberkati. Saudara siap diberkati? Oke. Alkitab mengatakan bahwa Yusuf adalah anak yang paling disayang sama bapaknya Yakub. Kenapa? Karena mungkin Yusuf lahir pada masa tuanya. Kemudian Yakub membuatkan jubah yang maha indah buat Yusuf. Itu sebabnya waktu saudara-saudaranya melihat, saudara-saudaranya menjadi iri. Dan mereka semua benci dan menolak Yusuf. Suatu hari Alkitab menceritakan bahwa Yakub mengutus Yusuf ke padang untuk menemui saudara-saudaranya. Tetapi apa yang terjadi? Saudara-saudaranya menolak Yusuf. Alkitab juga menceritakan Yesus datang kepada kepunyaannya, tetapi kepunyaannya menolak dia. Jadi jelas Yusuf merupakan gambaran tentang Yesus. Nah, waktu Yusuf datang kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya menolak Yusuf. Yusuf dimasukin ke dalam sumur. Saudara bisa bayangkan, seorang remaja berumur 17 tahun berhadapan dengan 10 laki-laki dewasa. Sekalipun Yusuf sudah meminta belas kasihan, brother, I am your brother. Mereka gak peduli. Mereka masukin Yusuf ke dalam sumur. Setelah mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur, mereka hanya duduk-duduk, mereka hanya makan-makan, mereka gak peduli. Kemudian Alkitab menceritakan lewat seorang pedagang Ismail yang datang dari Midian. Mereka menjual Yusuf kepada pedagang ini 20 shikal perak. Yudas juga menjual Yesus 30 shikal perak. Saudara bisa melihat paralel ceritanya. Tapi sekalipun demikian, Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Singkat cerita, Yusuf dibawa pedagang ini ke Mesir untuk dijadikan budak. Kemudian seorang Mesir, salah seorang pegawai Potifar, membeli Yusuf. Kemudian membawa ke rumahnya untuk dijadikan budak. Tetapi sekalipun demikian Alkitab mengatakan Allah menyertai Yusuf. Sehingga segala sesuatu yang Yusuf kerjakan Allah buat berhasil. Nah, waktu Potifar melihat segala sesuatu yang dipegang Yusuf berhasil. Saya percaya Potifar adalah orang yang pandai. Oke, dia gak mau sia-siakan kesempatannya. Dia melihat apapun yang Yusuf kerjakan berhasil, maka dia berikan kuasa atas seluruh rumah Potifar. Dan Alkitab mengatakan sejak Yusuf memegang segala sesuatu di rumah Potifar, Alkitab mengatakan berkat Tuhan ada di atas segala milik Potifar. Potifar orang yang pintar. Waktu dia urus kebun Yusuf, yang tadinya kebunnya enggak subur, waktu Yusuf pegang kebunnya jadi subur. Waktu Yusuf urus peternakannya Potifar, yang tadinya kambing, domba, lembu, sapinya mungkin 1 tahun beranak 1, tapi sejak Yusuf pegang 1 tahun beranak 10. Amin. Apapun yang Yusuf kerjakan, Tuhan buat berhasil. Nah, saudara mungkin udah tahu ceritanya. Kemudian Yusuf difitnah oleh istrinya Potifar. Sehingga Yusuf masuk ke dalam penjara. Di mana di tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Tetapi sekalipun demikian, lagi-lagi Alkitab menceritakan Allah tetap menyertai Yusuf dan melimpahkan kasihnya. Sehingga Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Singkat cerita, juru minum raja, juru roti raja berbuat kesalahan. Sehingga mereka dikurung di tempat yang sama di tempat Yusuf dikurung. Oke, suatu hari mereka bermimpi. Juru minum raja bermimpi, juru roti raja bermimpi. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi mereka. Sehingga muka mereka muram. Waktu Yusuf melihat muka mereka muram, Yusuf bertanya sama mereka, kenapa mukamu muram? Kami bermimpi, tapi tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi kami. Kemudian Yusuf berkata, oke, ceritakan mimpimu kepadaku.
Mereka menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Dan Yusuf mengartikan mimpi mereka. Intinya seperti ini. Juru roti raja, kamu akan digantung. Juru minum raja, kamu akan dipulihkan. Kemudian Yusuf berkata kepada juru minum raja, ingatlah akan aku apabila engkau sudah dipulihkan. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf dilupakan. Saya mau kasih tahu sama saudara, jangan pernah berharap sama manusia. Karena mungkin manusia akan mengecewakan saudara. Tapi hanya berharap sama Tuhan. Karena Tuhanmu, Tuhan saya, yang namanya Yesus, dia adalah Tuhan yang sekali-kali tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Yusuf dilupakan selama 2 tahun. Tetapi apa yang terjadi? Alkitab menceritakan setelah 2 tahun Tuhan memberikan mimpi kepada Firaun. Lagi-lagi tidak ada seorang pun di Mesir yang bisa mengartikan mimpinya Firaun. Kenapa? Karena semua orang Mesir hanya mengartikan mimpi Firaun berdasarkan hikmat dunia. Tetapi Yusuf mengartikan mimpi Firaun berdasarkan hikmat yang berasal dari surga. Kemudian juru minum raja baru ingat, setelah 2 tahun dia baru ingat. Oh iya, di dalam penjara ada seorang Ibrani yang sanggup mengartikan mimpi. Apa yang dia artikan, itu yang terjadi. Kemudian Yusuf dipanggil. Yusuf berdiri di hadapan Firaun. Saudara bisa bayangkan dia berdiri di hadapan Firaun. Dan Firaun memberikan mimpinya kepada Yusuf. Dan Yusuf mengartikan mimpi Firaun. Intinya begini, ada 7 tahun kelimpahan. Betul? Kemudian ada 7 tahun kelaparan. Ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun kelaparan. Kemudian Yusuf memberikan usul kepada Firaun. Hendaklah tuanku mencari seseorang yang berakal budi dan bijaksana. Supaya ia menimbun bahan makanan selama tahun-tahun yang baik. 7 tahun kelimpahan. Supaya bahan makanan ini menjadi persediaan pada tahun-tahun yang buruk. Pada 7 tahun kelaparan. Kemudian setelah Firaun melihat hikmat yang Yusuf punya, Firaun berkata begini di hadapan para pegawai-pegawai istananya. Di manakah kita bisa mendapat orang seperti ini? Orang yang dipenuhi roh Allah. Saudara bisa bayangkan orang dunia, Firaun bisa melihat kalau Yusuf dipenuhi roh Allah. Apa yang dia ketahui tentang roh Allah? Saya berpikir dia tidak tahu apa-apa, tapi dia melihat. Saya mau kasih tahu sama saudara. Kalau pengurapan Tuhan turun atas saudara, sekalipun orang dunia bisa melihat bahwa Allahmu, Allah saya menyertai saudara dan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Setelah Firaun melihat, Firaun memberikan kuasa atas seluruh Mesir. Jadi saat itu Yusuf berkuasa atas seluruh Mesir. Dan Firaun memberikan nama kepada Yusuf, Safnat Paneah. Apa artinya Safnat Paneah? Safnat Paneah artinya juru selamat dunia. Jadi jelas sekali Yusuf merupakan gambaran tentang Yesus. Yesus adalah juru selamat dunia. Pada 7 tahun, apa yang terjadi? Apa yang Yusuf lakukan? Pada 7 tahun kelimpahan, Yusuf menimbun bahan makanan. Kemudian setelah lewat 7 tahun kelimpahan, datang 7 tahun kelaparan. Ketika datang 7 tahun kelaparan, apa yang terjadi? Semua orang dari berbagai bangsa datang ke Mesir untuk membeli gandum, termasuk saudara-saudaranya. Kita lihat ceritanya, perhatikan baik-baik. Saudara bisa ngikutin ceritanya sama saya? Amin. Kita lihat ceritanya. Ayat yang ke-7, perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan demikian. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Nah, perhatikan baik-baik. Kalau saudara flashback ceritanya, saudara kembali kepada apa yang saya ceritakan tadi. Seorang remaja 17 tahun di hadapan 10 orang laki-laki dewasa yang tidak berdaya saat itu. Apa yang bisa dilakukan seorang remaja 17 tahun di hadapan 10 laki-laki dewasa? Apa yang dia bisa lakukan? Gak ada. Pasrah, memohon belas kasihan. Brother, I'm your brother. Tapi saudaranya semua gak peduli. Itu yang terjadi dulu. Tapi sekarang kalau saudara lihat, kejadiannya terbalik. 10 orang laki-laki dewasa, 10 orang yang sama. Sekarang mereka berdiri di hadapan seorang penguasa Mesir yang dulu beberapa tahun yang lalu tidak berdaya di hadapan mereka. Sekarang situasinya kebalik. Kalau orang dunia berkata, "Bung, hati-hati bung, roda berputar." Mungkin kamu ada di atas sekarang, tapi satu saat nanti kamu ada di bawah. Jangan bilang amin, karena ini bukan buat saudara. Ini gak berlaku buat orang percaya. Buat orang dunia mungkin berlaku, hati-hati roda berputar. Mungkin kamu ada di atas sekarang, nanti kamu ada di bawah. Ini gak berlaku buat saudara.
Yang percaya boleh bilang amin. Tuhan tolong catat yang bilang amin. Kenapa nggak berlaku buat saudara? Karena janji firman Tuhan. Tuhan Yesus berjanji sama saudara, kamu tidak akan pernah jadi ekor, tapi kamu selalu jadi kepala. Kamu tidak pernah turun, tapi kamu terus naik. Orang dunia boleh berkata, roda berputar, tapi ini tidak berlaku buat saudara, buat saya. Kalau hari ini saudara ada di atas, karena janji firman Tuhan, kamu tidak pernah turun tapi terus naik. Kalau hari ini kamu ada di atas, maka selanjutnya saudara akan terus di atas, saudara akan terus di atas, dan akan terus di atas. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Kamu tidak akan pernah turun tetapi terus naik. Ayat yang ke-8, perhatikan baik-baik. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Yusuf mengenal mereka, tapi mereka tidak mengenal Yusuf. Saya mau kasih tahu sama saudara. Oke, jauh sebelum saudara mengenal Tuhan, Tuhan sudah mengenal saudara dan saya terlebih dahulu. Jauh sebelum saudara mengenal Yesus, Yesus sudah mengenal saudara terlebih dahulu. Sejak saudara lahir, dia sudah kenal saudara. Dan dia sudah pilih saudara. Itu sebabnya hari ini, malam ini saudara bisa ada di tempat ini. Puji Tuhan. Amin. Jadi jauh sebelum saudara kenal Yesus, sesungguhnya Yesus sudah kenal saudara. Dan dia sudah pilih saudara. Gereja terus berteriak selama bertahun-tahun, gereja berteriak kenal Yesus, kenal Yesus. No, itu perjanjian lama, perjanjian baru. Sebelum saudara kenal Yesus, jauh sebelum saudara kenal Yesus, Yesus sudah mengenal saudara terlebih dahulu. Selama ribuan tahun gereja berteriak kasihi Tuhan, kasihi Tuhan. No, itu perjanjian lama. Perjanjian baru berkata, bukan kamu yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi saudara dan saya terlebih dahulu. Karena Tuhan mengasihi saudara terlebih dahulu, itu sebabnya saudara bisa mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengenal saudara jauh saudara sebelum mengenal Tuhan dan dia sudah pilih saudara, itu sebabnya hari ini saudara bisa duduk di tempat ini dan bisa mengenal Tuhan. Wow. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi jauh sebelum Tuhan kenal, jauh sebelum saudara mengenal Tuhan, Tuhan sudah mengenal saudara terlebih dahulu. Kalau saudara baca Yohanes pasal 10, gembala yang baik, Yesus berkata begini, akulah gembala yang baik. Perhatikan kalimatnya, aku adalah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Mana yang terlebih dahulu? Yesus mengenal domba-dombanya atau domba-dombanya mengenal Yesus? Yesus mengenal domba-dombanya. Jadi jauh sebelum Tuhan mengenal saudara, jauh sebelum saudara mengenal Tuhan, Tuhan sudah mengenal saudara terlebih dahulu. Wah, ini seharusnya menjadi kesukaan saudara. Wah, saya dikenal Tuhan. Dan dia tidak mengenal saudara secara general. No. Dia mengenal saudara secara detail. Dia tahu bukan hanya secara detail, tapi dia tahu jumlah rambut di kepalamu. Dia bukan hanya tahu saudara, dia mengasihimu. Dan dia peduli sama saudara. Dan dia tidak mengasihimu sampai dosamu yang ke-10. Dia tidak mengasihimu sampai dosamu yang ke-100. No. Dia mengasihimu sampai pada kesudahan zaman. Artinya apa? Dia mengasihimu sampai selama-lamanya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi jauh sebelum saudara mengenal Tuhan, Tuhan sudah mengenal saudara terlebih dahulu dan dia sudah pilih saudara. Saudara gak ada pilihan. You have no choice. Kita kembali kepada ceritanya Yusuf. Jadi setelah mereka mendapat gandum, mereka kembali kepada Yakub. Apa yang terjadi setelah itu? Ayat yang ke-25-27. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya. Serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka. Lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnya lah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Nah, perhatikan baik-baik. Mereka datang dari rumah ke Mesir untuk membeli apa? Membeli gandum. Mereka bawa uang untuk membeli gandum. Tapi waktu mereka pulang, perhatikan baik-baik, gandumnya mereka dapat, uangnya dikembalikan. Artinya apa? Saudara dan saya tidak pernah bisa membeli kebaikan Tuhan. Saudara dan saya tidak pernah bisa membeli
kasih karunia-Nya Tuhan. Saudara dan saya tidak pernah bisa membeli kemurahan-Nya Tuhan. Semuanya, kasih karunia-Nya, kebaikannya, kebaikan hatinya, semuanya gratis. Kalau gratis biasanya aminnya kenceng. Semuanya gratis. Pemberian cuma-cuma. Amin. Nah, perhatikan baik-baik. Saya mengerti kenapa manusia nggak mau terima gratis. Karena sudah sifat alamiahnya manusia. Manusia selalu berpikir bahwa manusia adalah pihak yang memberi, sedangkan Tuhan adalah pihak yang menerima. Sudah sifat alamiahnya manusia, manusia tidak bisa terima kenyataan bahwa Tuhan begitu besar, Dia begitu kaya, sehingga dia tidak bisa menerima, dia hanya bisa memberi. Sudah sifat alamiahnya manusia, manusia tidak bisa terima kenyataan bahwa manusia begitu miskin, sehingga manusia tidak bisa memberi, manusia hanya bisa menerima. Tapi puji Tuhan, inilah kasih karunia. Karena Tuhan begitu besar, Tuhan begitu kaya, sehingga Dia hanya memberi. Saudara dan saya hanya menerima. Karena saudara sudah menerima, sehingga pada akhirnya saudara bisa memberi. Wow. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi ingat baik-baik. Jadi pada awalnya seharusnya saudara bisa menerima bahwa Tuhan begitu besar. Alkitab mengatakan tidak dapat dipungkiri lagi. Yang lebih tinggi memberkati yang lebih rendah. Jadi dalam hubungan saya dengan Tuhan adalah lebih baik saudara menerima daripada memberi. Tuhan yang memberi, saudara yang menerima. Mungkin saudara berkata, Pak, tapi dalam Alkitab ada yang berkata lebih baik memberi daripada menerima. Itu konteksnya. Lebih baik memberi daripada menerima. Itu konteksnya adalah dalam hubungan antara manusia dengan manusia. Antara saya dengan saudara atau antara kita dengan manusia yang lain, lebih baik memberi daripada menerima. Tapi dalam hubunganmu dengan Tuhan adalah lebih baik saudara menerima. Tuhan yang jadilah penerima yang baik. Bilang sama kiri kanan, jadilah penerima yang baik. Oke? Tuhan begitu besar. Saudara nggak bisa beli apa-apa dari Tuhan. Semua yang saudara terima, berkat, kesehatan, apa yang saudara ada dalam saudara, itu semua pemberian cuma-cuma, gratis. Kasih karunia Tuhan. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Dan Yakub, ayah mereka berkata kepadanya, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu." Ayat 36. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu." Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, ternyata Yusuf menahan Simeon. Simeon dijadikan jaminan. Yusuf berkata begini, "Aku tahan Simeon sampai kamu membawa Benyamin ke sini." Karena Benyamin adalah saudara kandungnya Yusuf. Mungkin Yusuf kangen sama Benyamin. "Aku tahan Simeon sampai kamu membawa Benyamin ke sini." Kemudian saudara-saudaranya pulang kepada Yakub menceritakan segala sesuatunya. Dan Yakub berkata begini, "Yusuf nggak ada lagi, Simeon nggak ada lagi. Sekarang Benyamin pun kamu mau bawa. Akulah yang menanggung segala-galanya ini." Kalau saudara baca baik-baik perkataan Yakub, sesungguhnya Yakub di sini menghakimi Tuhan. Simeon nggak ada lagi, Yusuf nggak ada lagi. Sekarang Benyamin kamu bawa. Tuhan, kenapa semuanya terjadi sama saya? Pertanyaan saya, pernah nggak saudara menghakimi Tuhan berdasarkan situasi yang saudara hadapi? Jujur. Tuhan, kenapa anak saya mati? Sekarang bisnis saya bangkrut. Sekarang saya sakit. Tuhan, kenapa saya terjadi seperti ini? Pernah nggak saudara menghakimi Tuhan berdasarkan situasi yang saudara hadapi? Pernah? Pasti pernah. Saya mau kasih tahu sama saudara, jangan pernah menghakimi Tuhan berdasarkan situasi yang saudara hadapi saat itu. Jangan pernah. Kenapa? Kenapa saya katakan jangan pernah menghakimi Tuhan? Karena apa yang saudara alami itu belum ending.
Belum selesai. Kamu harus tahu kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Kita udah belajar minggu yang lalu, betul? Kita tahu sekarang apa yang kita tahu. Roma 8 ayat 28. Jangan pernah menghakimi Tuhan. Kita tahu sekarang apa yang saudara tahu. Bahwa Allah kita, Allahmu, Allah saya, adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah kita adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Katakan bersama saya, segala sesuatu. Apakah dalam hal yang buruk, apakah dalam hal yang baik, Dia adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mengubah semua yang buruk menjadi baik. Jadi jangan pernah menghakimi Tuhan berdasarkan situasi yang saudara hadapi saat itu. Tuhan, kenapa begini? Tuhan, kenapa begitu? Tuhan, kenapa semuanya terjadi sama saya? No, stop. Jangan pernah menghakimi Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu sekarang Allah saudara, Allah saya adalah Allah yang selalu turut bekerja mengubah semua yang buruk menjadi kebaikan yang besar dalam hidupmu, dalam hidup saya. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Jadi Allah saudara, Allah saya adalah Allah yang turut bekerja dalam segala situasi yang buruk apapun. Manusia boleh merancangkan yang jahat sama saudara, tapi Tuhanmu, Tuhan saya, Dia turut bekerja untuk mengubah rancangan yang jahat menjadi kebaikan buat saudara. Iblis boleh mereka-reka yang jahat buat saudara, tapi Tuhan saudara, Tuhan saya adalah Tuhan yang turut bekerja merubah rancangan iblis yang jahat menjadi kebaikan buat saudara. Itu sebabnya jangan pernah menghakimi Tuhan berdasarkan situasi yang saudara hadapi. Itu belum ending, Pak. Karena endingnya semua berakhir kepada kebaikan. Seperti yang sering saya sampaikan sama saudara, satu ilustrasi. Kalau iblis kasih saudara jeruk nipis yang kecut, yang asam, apa yang Tuhan lakukan? Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau dia kasih saudara jeruk nipis yang kecut, yang asam, apa yang Tuhan kerjakan? Dia ambil gelas, dia potong jeruknya, dia peres, dia tambahin gula, dia kasih es batu, dia kasih soda water, dia bikinin saudara lemon squash yang segar. Kalau iblis kasih saudara terasi yang bau, apa yang Tuhan mau kerjakan? Dia tidak tinggal diam, tapi dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau iblis kasih saudara terasi yang bau, apa yang Tuhan kerjakan? Dia ambil cobek, dia ulek terasinya, dia tambahin cabai rawit, dia kasih garam sedikit, dia bikinin saudara sambal terasi yang sedap. Kita tahu sekarang. Ini warisan buat orang percaya. Kenapa? Karena kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mereka yang mengasihi Dia. Siapa mereka yang mengasihi Dia? Jangan malu-malu, lihat kiri kananmu. Jadi ini warisan saudara. Jadi apapun masalahmu hari ini, saya mau saudara tetap semangat. Ini belum ending. Ini belum ending. Karena endingnya, buat orang percaya, endingnya apapun masalahmu, endingnya pasti mendatangkan kebaikan. Saudara sudah lihat cerita tentang Yusuf? Dari awal sampai akhir, ternyata kita tahu bahwa apapun, situasi apapun yang Yusuf hadapi, Tuhan terus bekerja. Pada akhirnya mendatangkan kebaikan. Bukan hanya kebaikan untuk Yusuf. Bukan hanya kebaikan untuk keluarganya, tapi kebaikan untuk satu bangsa. Ternyata Tuhan mengirim Yusuf terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk memelihara bangsa ini supaya jangan mati kelaparan. Tetapi kalau saudara hanya melihat case by case, kejadian demi kejadian yang menimpa Yusuf, hanya melihat sepotong-sepotong, mungkin saudara akan menjadi orang yang sama seperti Yakub. Yusuf gak ada lagi, Simeon gak ada lagi. Sekarang Benyamin kamu mau bawa. Kenapa Tuhan semua ini terjadi sama saya? Saudara mungkin menjadi orang yang sama seperti Yakub, menghakimi Tuhan berdasarkan situasi yang saudara hadapi. Tapi puji Tuhan, saudara hari ini mendengar cerita tentang Yusuf secara keseluruhan. Di sini saudara tahu bahwa Allahmu, Allah saya adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan yang besar dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Yang percaya boleh bilang amin. Kita tahu sekarang. Tetap semangat. Bilang sama kiri kananmu, tetap semangat. Oke? Kita tahu sekarang, kenapa? Karena Allah kita selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ayat 1-11, pasal 45, perhatikan baik-baik, ini sangat penting sekali. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya.
Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucu-cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Perhatikan baik-baik. Jadi di sini diceritakan Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, dia nggak bisa lagi tahan emosinya. Dia suruh semua pegawainya keluar. Dia menangis keras-keras. Dan ketika dia menangis keras-keras, dia berkata sama saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu. Akulah Yusuf, I am your brother." Ayat yang keempat, perhatikan baik-baik. Ayat yang keempat. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu. Akulah Yusuf, saudaramu. I am your brother." Seperti yang tadi saya katakan sama saudara, Yusuf merupakan gambaran tentang siapa? Tentang Yesus. Yesus bukan hanya juru selamat saudara. Dia bukan hanya imam besar saudara. Dia bukan hanya tabib di atas segala tabib. Dia bukan hanya gembala yang baik, tapi melalui cerita Yusuf malam hari ini, kita bisa melihat sisi yang lain dari Yesus. Karena Alkitab mengatakan Yesus adalah jawaban atas semua masalahmu. Apa yang saudara butuhkan? Saudara sakit, dia menjadi tabib bagimu. Saudara butuh keselamatan, dia adalah juru selamatmu. Saudara butuh pembela di surga, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela bagimu. Dia adalah jawaban atas semua masalahmu. Tapi melalui cerita tentang Yusuf malam hari ini, kita melihat sisi yang lain dari Yesus. Dia adalah saudaramu. I am your brother. Bro, gue bro lu. Sekarang pertanyaan saya, apa yang Yesus lakukan ketika dia menjadi saudaramu? Apa yang dia lakukan? Ayat 9, perhatikan baik-baik. "Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu." Katakan bersama saya, jangan tunggu-tunggu. Ayat yang ke-10, perhatikan baik-baik. "Engkau akan tinggal di tanah Goshen." Katakan bersama saya, Goshen. "Engkau akan tinggal di Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah, di mana? Di Goshen. Di sanalah, di Goshen,
Aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu. Dan semua orang yang ikut serta dengan kamu. Perhatikan baik-baik. Apa artinya Goshen? Bilang sama Bapak, datang ke sini. Jangan tunggu-tunggu. Saya mau saudara mengerti. Mereka kelaparan. Mereka butuh pertolongan. Dan Yusuf berkata, datang di sini. Tinggal di Goshen. Jangan menunggu. Apa artinya Goshen? Goshen berasal dari bahasa Ibrani. Goshen. Apa artinya Goshen? Drawing near. Datanglah mendekat. Yusuf bilang begini sama bapaknya, sama saudara-saudaranya. Kasih tahu sama bapak, jangan ditunda lagi. Datanglah mendekat kepadaku. Datanglah ke Goshen, tinggal di Goshen. Di sanalah, di Goshen, aku akan memelihara engkau. Apa artinya Goshen? Drawing near. Dan Yesus mau berkata sama saudara malam hari ini. Perhatikan baik-baik. I am your brother. Oke? Akulah saudaramu. Apa yang Tuhan mau sampaikan. Apapun masalahmu malam hari. Apapun pergumulanmu. Apapun kebutuhanmu. Tuhan berkata, tinggal di Goshen. Apa artinya? Mendekatlah kepadaku. Di sanalah, di Goshen. Ketika engkau mendekat kepadaku, aku akan memelihara kamu. I am your brother. I am your brother. Datang ke sini. Jangan tunda-tunda lagi. Amin. Di sanalah, di Goshen. Ketika engkau datang mendekat kepadaku, aku akan memelihara kamu. Jadi apa yang Yesus lakukan ketika dia menjadi saudaramu? Dia akan menjaga saudara. Dia akan mengawal saudara. Karena di situ dikatakan apa? Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Datang ke sini. Masih ada 5 tahun lagi. Supaya kamu jangan jatuh miskin. Artinya apa? Sebagai saudaramu. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Ketika saudara datang mendekat, dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia akan terus menjaga saudara. Dia mengawal saudara. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkanmu. Dia akan terus mengawal saudara. Sampai saudara melalui masa sulit sampai selesai. Dan selama saudara mengalami masa sulit, apa yang dilakukan? Dia akan memastikan saudara dan saya tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Wow. I am your brother. Apapun masalahmu malam hari ini, apapun kebutuhanmu malam hari ini, apapun pergumulanmu malam hari ini, malam hari Tuhan mau berkata sama saudara, jangan tunggu-tunggu. Jangan tunggu-tunggu. Tapi Tuhan mau berkata, I am your brother. Akulah saudaramu. Datang mendekat. Datang mendekat. Ketika saudara datang mendekat, Tuhan berkata begini, aku akan memelihara kamu. Aku akan menjaga kamu. Aku akan merawat kamu. Aku akan mendampingi kamu di masa-masa sulit sampai engkau melalui masa sulitnya selesai. Dan selama saudara mengalami masa yang sulit, aku akan memastikan kamu. Kamu tidak akan pernah jatuh miskin. Kamu tidak akan pernah kekurangan sesuatu apapun. Apapun yang kamu butuhkan, semuanya akan tercukupi. I am your brother. Wow. Sudah diberkati malam hari ini. Gak pernah takut lagi. Apapun kekuranganmu, apapun kebutuhanmu malam hari ini, apapun pergumulanmu malam hari ini, hanya satu yang Tuhan minta. Dan hanya satu yang Tuhan kasih tahu. I am your brother. Dan hanya satu yang dia minta. Datanglah mendekat. Mendekat. Datang sama Yesus. Kasih tahu semua kebutuhanmu. Kasih tahu semua pergumulanmu. Semua tumpahin sama Yesus. Dan dia berkata, it is okay. Aku akan memelihara kamu. Aku akan memastikan. Selama kamu mengalami masa sulit, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Aku akan mendampingi kamu sampai masa sulitnya selesai. Dan aku akan memastikan kamu tidak akan pernah jatuh miskin. Kamu tidak akan pernah kekurangan sesuatu apapun. Apapun yang kamu butuhkan, semuanya aku akan cukupkan. Yes. I am your brother. Kabar baik. Sudah belajar sesuatu malam hari ini? Yuk berikan dulu kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus.